Keluar. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa kau memukul orang? Aku tuan muda ini menginginkan meja ini. Kenyahlah, jika kamu tidak ingin mati. Kami belum selesai makan. Kamu berani membantah? Apakah kamu ingin mati? Kau terlalu tak tahu aturan. Aku menolak untuk percaya bahwa tidak ada yang bisa mengendalikanmu. Siapa yang berani mengendalikanku? Lepaskan. Keluar. Ketika aku berusia 3 tahun, ayahku memberitahuku, "Nah, selama kamu bahagia, lakukan apapun yang kamu mau. Karena kamu adalah tuan muda keluarga Lin. Bagaimana? Haruskah aku mematahkan kakinya?" Tidak. Berlututlah dan minta maaf padaku. Bersujud sampai kepalamu berdarah. Sampai tuan muda ini puas. Cepatlah. Berhenti. Apel. Kamu adalah Ling Tianzi. Kamu berani memukulku. Kamu mempermalukan kakak saya dan memaksanya melompat dari gedung. Kejahatan yang mengerikan. Lupakan soal memukulmu. Saya capik kamu jadi 10.000 keping. Jadi kamu adalah saudara laki-laki Yi Zhixiao. Pantas saja. Tahukah kamu betapa benar-benar sensualnya adikmu? Dia meninggal. Itu benar-benar disayangkan. Sekarang tidak ada lagi yang tersisa untuk dimainkan. Jika kamu berani menghina kakak saya sekali lagi, saya akan membantaimu sekarang juga. Kamu berani memperlakukanku seperti ini. Aku bersumpah, aku pasti akan membunuhmu. Di mana Shen Sisi? Shen Sisi. Nak tunggu saja untuk mengambil mayatnya. Satu kata omong kosong lagi. Minta keluarga Ling ambil mayatmu sekarang. Sialan, kamu ini apa? Kata keluarga Lingku jadi hukum negeri. Kesempatan terakhir. Aku akan memberitahumu. Di rumah sakit rehabilitasi. Telepon ayahmu. Dalam 10 menit. Serahkan Sisi kepada saya. Terlambat 1 menit potong jarimu. Baiklah, aku akan menelepon. Aku akan menelpon sekarang juga. Ayah, cepatlah dan selamatkan aku. Tuan Ye. Keluarga Lin kuasa mengerikan di Jiangcheng. Jika kamu bertindak melawan keluarga Lin, seluruh Jiangcheng akan terguncang. Nah, berani menentang keluarga Linku di Jiangcheng. Kamu hanya mencari mati. Aku luang waktu main denganmu. Apakah kamu begitu yakin bahwa keluarga Lingmu bisa mendominasi segalanya, memperlakukan hidup seperti gulma tak berharga? Kamu benar-benar tidak tahu. Keluarga Lingku. Apa arti penting Jiangcheng sebenarnya? Begitukah? Kalau begitu, apakah kamu percaya bahwa setelah malam ini tidak akan ada lagi keluarga Ling yang tersisa di Jiangcheng? Nah, kamu benar-benar tidak tahu betapa kuatnya keluarga Lingku. Lupakan tentang dirimu. Bahkan jika kepala garnisun Tan datang, dia tak bisa lawan keluarga Lingku. Sebaiknya kamu berlutut dan minta maaf padaku. Aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Bodoh, apakah kamu tahu siapa yang berdiri tepat di depanmu? Bahkan jika keluarga Ling Anda memiliki dukungan yang kuat, itu tetap tidak akan menyelamatkan Anda. Siapa di Jiangcheng yang berani menentang keluarga Lingku? Kalian semua tunggu saja aku. Ketika ayahku tiba, aku akan membuatmu tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Kamu masih punya 5 menit. Kamu punya sisa 30 detik. Nah, apakah kamu yakin ingin menentang keluarga Lingku sampai akhir? Sisa 10 detik. Coba saya lihat. Jari mana yang harus saya potong lebih dulu? Lepaskan dia. Ayah, cepat selamatkan ayahku. Nah, kau punya nyali. Di sudut kecil Jiangcheng ini, tidak ada yang berani menyentuh putraku Ling Jiuxiu. Kau adalah yang pertama, dan sudah pasti yang terakhir. Apakah itu pernah terjadi sebelumnya? Saya tidak tahu.
tapi pasti tidak akan ada di masa depan. Karena setelah malam ini, seluruh keluarga Lingmu akan mati di tangan saya. Anak baik, kau tidak hanya punya nyali. Kau cukup lucu. Kenapa kau tidak melepaskannya sekarang? Di mana Shen Sisi? Shen Sisi. Aku khawatir kau tidak akan bisa melihatnya, tapi aku membawakanmu sesuatu yang bagus. Matanya benar-benar indah. Kalian semua tidak berharga. Ini hanyalah hidangan pembuka. Berani menjadi musuh dengan keluarga Lingku, melukai putraku. Kau pasti tidak akan berakhir baik. Tangkap dia. Kekuatanmu lumayan, tapi sehebat apapun seni bela dirimu, bisakah kau tetap menghindari peluru? Jangan bergerak. Berhenti, jangan bergerak. Kau mencari mati. Siapa orang ini? Dia bahkan bisa menahan peluru. Aset vital negara. Legenda hidup. Kau bukan manusia. Kau sebenarnya siapa? Kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, Sisi sudah mati. Semua orang harus dikubur bersamanya. ini bukan bola mata Shen Sisi. Ini palsu. Ini adalah mata palsu. Dia masih berada di rumah sakit rehabilitasi sekarang. Bawa saya kepadanya. Sebaiknya kamu berdua dia baik-baik saja. Jika tidak, saya pasti akan mengeksekusimu. Adapun kamu yang memperlakukan hidup seperti sampah. Kejahatanmu terlalu banyak untuk dicatat. Kematian tidak bisa menghapus dosamu. Hanya nasib yang lebih buruk daripada kematian. Adalah hukuman terbaik. Tianzi, kau benar-benar melumpuhkan putraku. Aku. Pantas didapatkan. Jika kamu tidak yakin, saya akan memberimu kesempatan. Suruh orang-orangmu menunggu saya. Di rumah sakit rehabilitasi, saya akan membuatmu mengerti apa itu keputusasaan. Lao E, segera kumpulkan semua orang dari keluarga Lin dan tunggu di rumah sakit rehabilitasi. Ya, semuanya. Semua ahli harus pergi. The film was Hari ini translated aku akan and mempertaruhkan seluruh narrated keluarga by Lin. M-Media. Dan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Konon tuan kedua dari keluarga Ling, Lin Jiuxiao, adalah ahli seni bela diri kuno sejati. Dia bisa memadatkan untuk melukai orang, tapi tidak ada yang pernah melihatnya. Benar-benar bergerak, karena semua orang yang pernah melihatnya sudah mati. Itu benar. Tuan keduaku adalah penerus seni bela diri kuno sejati. Seorang Grandmaster seni bela diri. Ahli seni bela diri macam apa? Di matanya, mereka hanyalah sampah. Itu adalah fondasi keluarga Lingku. Kalian semua adalah orang mati. Grandmaster seni bela diri. Di mata saya kamu bahkan tidak sebanding dengan seekor semut. Lin Jiuxiao, tuan muda kedua keluarga Lin. Lao E,
Selamatkan aku. Keempat anggota tubuh Tianzi dilumpuhkan olehnya. Bunuh dia. Lepaskan kakak sulungku. Kau tahu apa yang baik untukmu. Kau. Bagaimana rasanya? Tulangmu inci demi inci. Apakah rasa patah itu terasa enak? Aku akan membunuhmu. Bunuh kau. Bagus. Baiklah. Bawa dia ke sini. Sisi, Berlututlah. lepaskan Sisi. Saya akan membiarkanmu mati dengan cepat. Saya memberimu 5 detik. Dia ada di tanganku. Hak apa yang kau miliki untuk mengancamku? Bagaimana? Bagaimana mungkin? Serang bersama, bunuh dia. Sisi, jangan takut. Paman akan membawamu pulang. Aku bukan Sisi. Kamu bukan Sisi. Di mana Shen Sisi? Dia sudah dibawa pergi sejak lama. Siapa? Oleh seseorang yang tidak akan pernah berani kau sakiti. Jika kau ingin menghancurkan keluarga Lin, kau sedang berjalan di jalan menuju kematian. Saya memberimu satu kesempatan terakhir. Hongmen mendukung keluarga Lin kami. Jika kau berani membunuhku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jadi itu Hongmen. Pantas saja keluarga Ling begitu sombong. Jika kau menyinggung Hongmen, memang akan ada masalah besar. Tuan Ye, pikirkan baik-baik. Tidakkah kau akan melepaskannya? Kamu tidak punya kesempatan lagi. Tuan Ye, kau membunuh Lin Jiuxiao. Sekarang kau telah menyebabkan masalah serius. Hongmen adalah kekuatan paling kuat dan misterius di Dacia. Para ahli sebanyak awan. Membuat masalah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berani kubunuh. Tolong jangan bunuh aku. Aku akan memberitahumu di mana Shen Sisi berada. Lepaskan aku. Dan ampuni keluarga Lin. Bicaralah. Dia dibawa oleh salah satu dari 5 tokoh besar Hongmen. Putra Chu Wisham, Chu Feifan, membawa pergi. Mereka bilang dia memiliki tubuh spiritual bawaan yang sangat berguna. Tubuh spiritual bawaan. Sisi ternyata adalah tubuh spiritual bawaan. Di mana Chu Feifan? Dia saat ini berada di Hotel Huang Tin. Kepala Konstabel Li, aku serahkan tempat ini padamu. Mengerti? Tuan Ye, pengaruh Hongmen di Dacia sangat besar. Dan Chu Wushang adalah salah satu dari 5 tokoh besar. Apakah kau mencoba mengatakan bahwa aku tidak mampu memprovokasi mereka? Bukan itu maksud saya. Maksud saya, karena ini menyangkut Hongmen. Bukankah seharusnya kita memberitahu kakak saya terlebih dahulu? Tidak perlu melakukan itu. Nora, seberapa kuatkah Tuan Ye ini? Dia datang dan pergi tanpa jejak. Langit Dacia akan segera berubah. Tuan muda, Chu Feifan putra Chu Wuxian. kami baru saja menerima kabar. Keluarga Ling dimusnahkan oleh seseorang. Slowly dewa jahat awan berapi. Sampah tak berguna yang tak tertolong. Jika mereka dimusnahkan, biarlah mereka dimusnahkan. Apakah gadis kecil itu sudah dikirim kembali? Sudah dalam perjalanan. Biarkan musik terus diputar, biarkan tarian terus berlanjut. Siapa itu? Bunuh dia. Serang.
Dari mana orang ini berasal? Berani membuat masalah di depan tuan muda ini. Kau adalah Chu Feifan. Saya. Siapa kamu? Chu Feifan tetap tinggal. Sisanya keluar. Film was translated and narrated by Mengapa M kamu masih Media. berdiri terpaku di sana? Suruh dia berlutut. Mengesankan. Aku akan memberimu kesempatan. Tetap di sini dan layani sebagai anjing di hadapan tuan muda ini. Di manakah Shen Sisi? Chu tua. Suruh dia bicara sambil berlutut. Berlutut. Benarkah begitu? Bajingan. Kau berani melukai tuan muda kami. Aku tanya terakhir kali. Di manakah Shen Sisi? Kau tahu siapa aku? Zhou Li, mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Pergi dan bunuh dia untukku. Sebenarnya siapa kamu? Di manakah Shen Sisi? Aku tidak tahu siapa Shen Sisi. Kau mengambil gadis kecil itu dari tangan keluarga Ling. Di mana dia? Dia sudah dikirim ke Yuncheng. Segera panggil seseorang untuk mengirimnya kembali. Jika tidak kau. Kau sedang mencari musuh dari Hongmen. Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan mengirimmu untuk bertemu Raja Yan. Aku akan menelepon. Tuan muda kita hampir sampai di Yuncheng. Putar mobilnya dan segera kembali. Tuan muda. Apa yang terjadi? Dalam waktu 1 jam, kirim Shen Sisi kembali padaku tanpa terluka sedikit pun. Shen Sisi cucu kandung Ye Fan. Jika tidak, bukan hanya Chu Feifan yang akan mati. Kalian semua harus dikuburkan bersamanya. Kau berani menyentuh tuan muda kami. Aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Halo. Sialan. Putar balik dan cepat kembali. Tuan muda dalam bahaya. Tuan Chu, situasinya telah berubah. Tuan muda telah dikulit. Urusan kepala keluarga Chu. Dia ingin kita menukarnya dengan gadis kecil ini. Berani menyentuh putraku. Aku akan memusnahkan seluruh klannya. Ya. Tuan Ye, apakah Sisi sudah ditemukan? Chu Feifan ada di tanganku. Mereka harus mengirim Sisi kembali. Kau pasti akan membayar harga atas tindakanmu. Hongmen provokasi orang terlarang. Jika Anda tidak bertobat, maka tunggulah untuk dihancurkan. Tuan Chu, kami telah menemukan detailnya. Ling Jiu Xiao dari keluarga Lin di Jiangcheng terbunuh. Ling Jiu Shong ditangkap. Dan seluruh keluarga Ling musnah sepenuhnya. Lin Qiu Xiao terbunuh. Dia adalah seorang Grandmaster seni bela diri. Siapa lawannya? Dikatakan bahwa lawannya hanya satu orang. Membunuh Ling Jiu Xiao dalam satu gerakan. Sepertinya kita telah bertemu lawan yang sepadan. Tubuh spiritual bawaan. Masalah ini sangat penting. Kegagalan bukanlah pilihan. Segera beritahu 2 jenderal besar. Ikuti aku ke Jiangcheng. Ya. Memusnahkan Hongmen. Hanya denganmu. Kau tahu seberapa kuat Hongmen. Di mata Hongmen kalian semua. Hanya lebih dari semut. Sedikit lebih besar dari semut. Aku sarankan kau segera melepaskan ku. Jika tidak, kemarahan Hongmen adalah sesuatu yang tidak dapat kau tanggung. Hongmen bagiku. Musnah, angkat tanganku. Bicaralah. Untuk apa kau menginginkan tubuh spiritual bawaan? Tidak ada gunanya meskipun kau tahu. Karena kau akan segera menjadi orang mati. Orang biasa pada dasarnya tidak tahu tentang tubuh spiritual bawaan. Bahkan jika kau mendapatkan tubuh spiritual bawaan, itu tidak berguna. Jika kau tidak bicara, aku akan menghancurkan Hongmen. Kau tidak cukup memenuhi syarat. Benarkah begitu? Jika Tuan Ye ingin menghancurkan Hongmen, itu hanya membutuhkan mengangkat 1 jari. Jika Anda terus keras kepala, Anda tidak akan selamat bahkan malam ini. Kau pikir aku dibesarkan untuk menjadi penakut? Tunggu sampai ayahku tiba. Dan kalian semua akan tamat. Tuan muda. Beraninya kau menyentuh tuan mudaku. Kau mencari mati. Lepaskan orang itu. Jika tidak, aku akan membuatnya mati. Coba saja. Mencari mati. Apakah kau Sisi? Ya, Aku pamanmu. Aku akan membawamu pulang. paman aku rindu ibu.
Kau akan segera bertemu ibu. Kau bawa Sisi kembali dulu. Baiklah. Sisi pergilah bersama Bibi. Hati-hati. Masih tidak mau bicara. Untuk apa kau menginginkan tubuh spiritual bawaan? Aku tidak tahu. Karena memang begitu adanya. Membiarkanmu hidup tidak ada gunanya. Beraninya kau. Selamatkan aku. Bocah. Kau mudah bunuh Ling Jiuxiao. Kau memenuhi syarat untuk memprovokasi Hongmen. Keluarga Ling paling banter hanyalah seekor cacing. Hongmen beda langit bumi. Fakta bahwa keluarga Ling adalah parasit. Aku tentu setuju dengan poin itu. Aku akan memberimu satu kesempatan. Kau berlutut di hadapanku. Bersujud dan akui kesalahanmu. Lalu lumpuhkan kakimu sendiri. Aku pertimbangkan ampuni nyawamu. Kau benar-benar percaya diri. Namun nyawa Chu Feifan pasti akan kuambil. Rifan. Kau berani membunuh putraku. Aku akan memusnahkan seluruh klanmu nanti. 2 jenderal besar, tangkap dia untukku. Kedua jenderal besar itu langsung terbunuh. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau tidak bisa menahan peluru sebanyak ini. Bodoh. Jangan tembak titik Vita. Tembak. Dia benar-benar bisa menangkis peluru. Grandmaster seni bela diri pun tak bisa. Mungkinkah dia bukan seorang seniman bela diri, melainkan seorang kultivator? Siapa sebenarnya dirimu? Nah sekarang bisakah kau memberitahuku? Apakah aku memenuhi syarat untuk menantang Hongmen? Jangan mendekat. Hongmen semua kultivator. Jika kau memprovokasi Hongmen, hanya ada satu akibat. Mati tanpa tempat pemakaman. Bagaimana kalau begini? Aku juga akan memberimu kesempatan. Lumpuhkan kakimu sendiri sekarang juga. Lalu katakan padaku, apa yang ingin kau dapatkan? Tujuan dari tubuh spiritual bawaan. Aku akan mengampuni nyawamu. Kau sebaiknya tetap patuh. Serahkan tubuh spiritual bawaan itu. Itu adalah keberadaan yang tidak mampu kau provokasi. Benarkah begitu? The film was translated and narrated by Jika kau Media. menolak untuk bicara, aku akan menyiksamu sampai kau bicara. Aku adalah salah satu dari 5 tokoh besar Hongmen. Kau berani membunuhku. Berani merebut tubuh spiritual bawaan milik Hongmen. Hongmen akan melawanmu tanpa henti sampai mati. Dengan segala cara, kami akan memusnahkan seluruh klanmu. Lanjutkan. Kau sebaiknya bunuh saja aku. Menolak bicara bahkan sampai mati. Bagaimana denganmu? Aku akan bicara. Bukan Hongmen yang menginginkan tubuh spiritual bawaan itu, melainkan untuk bisa berada tepat di bawah hidungku dan tidak ketahuan olehku. Kau benar-benar seorang master. Tidak baik. Sisi dalam bahaya. benar-benar spesimen yang luar biasa. Aku duluan. Apa maksudmu kau duluan? Aku melihatnya duluan jadi aku duluan. Bawa dia pergi. Mari kita lakukan bersama. Baiklah. Kau bocah jangan ikut campur urusan orang lain. Hati-hati atau aku akan membunuhmu. Jika kau berani menyentuhnya, kau bisa lupakan untuk mempertahankan tangan ini. Di manakah Shen Sisi? Aku tidak tahu. Aku hanya lewat tolong ampuni aku.
Enya. Yevan. Saya pikir, saya tidak akan pernah melihat Anda lagi. Sekarang sudah baik-baik saja. Sisi hilang. Siapa yang melakukan ini? Mereka bertopeng wajah tak jelas. Su Sang dibungkam. Masalah ini tidak mungkin tidak berhubungan dengan Hongmen. Beritahu kakekmu bahwa siapapun yang menghalangiku selanjutnya, aku akan menghancurkan mereka. Mengerti? Ada apa? Pergelangan kaki saya terkilir. Mari kita kembali ke rumah kakakku dulu. Aku akan membantumu mengobatinya. Duduk diam. Aku akan mengobatimu sekarang. Selesai. Terima kasih. Kalau begitu kau istirahatlah yang baik. Yevan di mana Sisi? Kakak jangan khawatir. Aku pasti akan membawa Sisi kembali. Dan membiarkan kalian semua bersatu kembali. Di mana Sisi? Berlututlah dengan benar. Sebelum aku kembali, bertobatlah dengan benar di hadapan kakakku. Yevan, kau harus menyelamatkan Sisi dan membawanya kembali. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Siapapun yang berani menyakiti Sisi, aku akan menghancurkan mereka. Aku juga berharap Ketua Sekte Wei untuk naik ke surga hari ini. The film Siapa was orang ini? translated Beraninya dia and mengutuk Ketua narrated Sekte by Wei. M Dia Media. pasti sudah bosan hidup. Anak muda, kau punya keberanian. Aku mengagumimu. Berani membunuh kepala balai Hongmen kami. Berani membuat masalah di perjamuan ulang tahunku. Kau mencari mati. Namun jika kau berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, aku bisa mengampuni hidupmu yang tidak berarti. Serahkan Shen Sisi. Kalau tidak setelah hari ini, tidak akan ada lagi Hongmen di Dacia. Nah, kau punya nyali besar. Kau sombong hancurkan Hongmenku. Lihatlah sekelilingmu. Apakah kau bahkan punya kesempatan untuk menyerah? Mengapa membuang-buang kata? Tangkap dia untukku. Serahkan Shen Sisi. Kau bodoh yang tidak tahu apa-apa. Mati. Jadi orang yang membunuh Su Sang hari itu dan membungkamnya adalah kau. Hei Sha. Perhatikan jarumnya. Di manakah Shen Sisi? Tuanku, selamatkan aku. Sampah tak berguna. Apakah aku harus bergerak sendiri? Tuanku, selamatkan aku. Nah, melihat kaisar ini,
Mengapa kau tidak segera berlutut dan menerima kematian? Hanya iblis belaka berani menyebut dirinya kaisar. Nah, beraninya kau begitu kurang ajar di depan Dewa Heisan. Kau pasti mati hari ini. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Di manakah Shen Sisi? Dia sudah mati. Apa katamu? Dia sudah mati. Aku mengorbankannya. Kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Mohon Kaisar lakukanlah gerakan Anda. Cepat bunuh dia. Mati nak. Anak itu benar-benar punya beberapa keterampilan. Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan bagaimana Kaisar ini menelanmu hidup-hidup. Tumpas. Pagoda penekan iblis. Sisi sudah mati. Kalian semua harus mati bersamanya. Kaisar tolong ampuni hidupku. Kaisar tolong ampuni hidupku. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak tahu apa-apa. Itu semua adalah Wei Shanhei. Itu semua dilakukan oleh Wei Shanhei sendirian. Benar, kami sama sekali tidak menyadarinya. Mohon Kaisar selidiki secara menyeluruh. Kalian semua, Kaisar, gadis kecil itu belum mati. Dia masih hidup. Aku baru saja berbohong padamu. Bawa orang itu ke sini. Bawa gadis kecil itu ke sini. Cepat. Mereka yang bukan anggota Hongmen, segera keluar. Untuk apa kau menginginkan tubuh spiritual bawah? Kaisar Iblis memerintahkan kami untuk melakukannya. Dia bilang dia ingin menyerap 9 The film orang was dengan fisik khusus. translated Ketika and dia keluar dari narrated pengasingan by di masa M. depan, dia akan tak terkalahkan di bawah langit. Pantas saja. Berapa banyak lagi yang kurang dimiliki Kaisar Iblis sekarang? Fisik khusus. 2 lagi dibutuhkan. Di mana Kaisar Iblis? Aku juga tidak tahu. Iblis Dewa Heisan yang menghubunginya. Berkolusi dengan ras iblis, merugikan ras manusia. Kejahatan mereka pantas dihukum mati. Kaisar, ampuni hidupku. Hongmen berkolusi dengan ras iblis. Kejahatan mereka pantas dimusnahkan. Donakin, orang-orang yang tersisa akan diserahkan kepada Tetua Agung untuk dibereskan. Ya, Sisi. Sisi, pamanmu ada di sini. Kau aman. Paman akan membawamu pulang. Kaisar Iblis akan segera memasuki dunia. Tetua Agung, tolong. Anda harus segera menemukan kuali pemurnian iblis dan cermin pemantul iblis. Kalau tidak, ras manusia akan berada dalam bahaya. mengerti. Ayah, Wei Shanhei sudah mati. Tuan Heisan juga sudah mati. Kaisar-kaisar iblis berkata Sungguhan baraja bela diri dahsyat. bahwa orang dari Kunlun itu sudah memasuki dunia. Sepertinya semua ini adalah perbuatannya. Ada berita cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis. Kita harus sampai di sana sebelum dia. Dan mendahuluinya, cermin pemantul iblis ada di sekte Longhu. Lusa adalah majelis pembasmi iblis sekte Longhu. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan cermin pemantul iblis. Aku akan melangkah ke tahap transformasi dewa. Aku perlu memasuki pengasingan. Kau tangani masalah ini. Kegagalan bukanlah pilihan. Selamat, Ayah. Melangkah ke tahap transformasi dewa berarti Ayah bisa disebut abadi. Bakatmu juga luar biasa. Untuk memasuki tahap pembentukan fondasi di usia semuda ini, kau pasti akan melampauiku di masa depan. Putramu pasti tidak akan menyia-nyiakan kepercayaanmu, Ayah. Sedikit terlalu tinggi. Bahkan jika Anda memiliki cermin pemantul iblis, bahkan jika Anda benar-benar menemukan Kaisar Iblis, maka saya harus bertanya, apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Apakah kau mempertanyakan aku? Saya hanya membahas masalah yang ada. Jika itu didasarkan pada kekuatan Raja Bela Diri,
setelah bertemu dengan Kaisar Iblis. Dia mungkin memiliki kekuatan untuk melawan. Panggil kakakmu sendiri, dan tanyakan padanya, siapa yang bisa menghadapi Kaisar Iblis. Kau. Ye Fan. Baiklah, saya memikirkan demi kebaikanmu, tetapi kamu tidak menghargainya. Saya akan menelpon kakak sekarang juga, dan menceritakan semuanya kepadanya. Halo kakek, Ye Fan benar-benar secara langsung merebut cermin pemantul iblis, dan melukai Su Hao, dan tanpa malu mengklaim bahwa hanya dia yang bisa menghadapi Kaisar Iblis. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa orang-orang dari kediaman Raja Bela Diri juga pergi ke Sekte Longho? Raja Bela Diri mengetahui bahwa Kaisar Iblis akan menyusup. Dia pakai cermin pemantul iblis lawan Kaisar. Guru Surgawi Sang awalnya akan menyerahkannya kepada kediaman Raja Bela Diri. Tapi itu direnggut oleh Ye Fan. Dia seketika menyinggung kediaman Raja Bela Diri. Dan Sekte Longhu, dia telah menyebabkan bencana besar. Dia benar. Di dunia ini, hanya dia yang bisa menghadapi Kaisar Iblis. Mengapa? Kau harus ingat. Dia adalah legenda hidup di era ini. Itu bukanlah sesuatu yang aku katakan dengan enteng. Mungkinkah saya benar-benar salah menilainya? Saya akan minum ini dulu sebagai tanda hormat. The film was translated and Itu cukup narrated setia, by kan? M Media. Jangan marah lagi. Aku tidak sekecil itu. Namun, kamu telah menyinggung kediaman Raja Bela Diri. Mereka pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Selanjutnya, apa yang kamu rencanakan? Bantu aku mencari sebuah villa. Aku perlu menempatkan adikku dan Sisi di lokasi yang aman. Tidak masalah, serahkan padaku. Juga, keberadaan kuali pemurnian iblis harus segera ditemukan. Selain itu, kita harus mendahului kediaman Raja Bela Diri. Jangan khawatir, saya sudah mengirim orang keluar. Kita seharusnya segera mendapat kabar. Makanlah. Kau jalang sialan. Aku menyuruhmu minum bersamaku. Itu berarti aku menghargaimu. Dan kau berani lari. Kembali ke sini. Tuan Muda Jing, saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Saya mohon tolong biarkan saya pergi. Jika kau tidak bisa minum, kenapa keluar untuk berbisnis? Hari ini kau harus minum. Mau tidak mau. Seret dia ke dalam. Hentikan. Ye Fan, selamatkan aku. Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa selama aku di sini. Kau bocah, mencoba bermain pahlawan menyelamatkan si cantik. Minta maaf padanya. Apa kau mendengarku? Dia menyuruhku meminta maaf padanya. Tuan Muda Jian, kaki mana yang harus kupatahkan lebih dulu? Kedua kaki tentu saja. Patahkan keduanya secara bersamaan. Ye Fan, hati-hati. Sampang, Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Minta maaf padanya. apa kau tahu siapa aku? Aku adalah Tuan Muda keluarga Jian di Jiangcheng. Kau ingin aku meminta maaf padanya? Apa yang kau lakukan? Patahkan kakinya. Sialan. Tidak. Kau. Ye Fan. Terima kasih. Sama-sama. Cepat kembali dan istirahat. Kalau begitu lain kali aku akan mentraktirmu makan. Bagaimana dengan itu? Villa ini, bukankah bagus? Cukup bagus. Kamu, apa yang kamu lakukan? Demi keselamatan adikku dan Sisi, aku sedang memasang formasi di sini. Tidak peduli siapa yang menerobos masuk, aku akan bisa merasakannya dan segera bergegas kembali. Kalau begitu, Sisi tidak akan dalam bahaya lagi. Mang Yao, ambil resep ini dan berikan kepada Tetua Agung. Suruh dia bantu temukan semua ramuan obat ini. Aku perlu memurnikan pil kebangkitan jiwa 9 putaran untuk membangkitkan adikku. Bisakah orang benar-benar kembali dari kematian? Selama 3 jiwa dan 7 roh masih ada, kebangkitan mungkin terjadi. Itu benar-benar ajaib. Yakinlah, saya pasti akan memberikannya kepada kakak saya dan mengumpulkan semua ramuan. Guru Surgawi, bagaimana kesehatan Anda? Ini adalah milik kediaman Raja Bela Diriku. Ginseng salju berusia sahabat yang disimpan selama 20 tahun. Mohon terimalah Guru Surgawi. Mahkota terlalu baik. Orang tua ini. Bagaimana aku bisa menerima hadiah sebesar ini? Tentu saja Guru Surgawi bisa menerimanya.
Saya datang ke sini hari ini, dan saya meminta guru surgawi untuk maju, untuk menangkap Yifan, dan mengambil kembali cermin pemantul iblis. Ini juga untuk menghapus rasa malu sekte Longhu. Pangeran mahkota benar, cermin pemantul iblis harus diambil kembali. Sebelumnya guru surgawi terluka, yang memberi Yifan kesempatan untuk memanfaatkan. Sekarang setelah guru surgawi pulih, dia pasti akan bisa menangkap Yifan. Guru, cermin pemantul iblis sangatlah penting. Jika Yifan benar-benar berkolusi dengan ras iblis, dia pasti akan membawa bencana bagi dunia manusia. Cermin pemantul iblis harus direbut kembali. Yifan juga harus mati. Sang saintis berbicara terlalu benar. Jika guru surgawi bisa turun gunung dan mengulurkan tangan membantu saya, itu selamatkan manusia dari derita. Sungguh pahala yang tak terbatas. Apa yang dikatakan Pangeran Muda sangat benar. Kalau begitu orang tua ini akan segera turun gunung untuk menangkap Yifan dan merebut kembali cermin pemantul iblis. Kebenaran agung guru surgawi. Mohon terimalah hormat saya. Sekarang bahaya Sisi. Belum terangkat. Kau harus jujur padaku. Urus kebutuhan sehari-hari mereka dengan baik. Segala sesuatu yang terjadi di villa ini, aku tahu seperti punggung tanganku. Apakah kau mengerti? Ya, aku pasti akan menjaga mereka dengan baik untuk menebus kesalahan yang telah aku perbuat. Mang Yao, ada apa? Halo Tuan Ye, kami telah menemukan keberadaan kuali pemurnian iblis Di mana itu? di Provinsi Sinan. Pada acara yang diselenggarakan oleh, itu akan muncul di pameran artefak kuno keluarga Shen. Bagus. Paman akan datang mencarimu. Baik, Sisi, kau harus patuh. Kau sama sekali tidak boleh meninggalkan villa ini. Orang jahat di luar akan menangkapmu. Aku tahu. Sisi pasti akan menjadi baik. Bagus. Paman akan membawakanmu hadiah saat kembali. Jika sesuatu terjadi pada Sisi, aku hanya akan bertanya padamu saja. Baiklah, jangan khawatir. Ayah, cukup banyak orang yang datang hari ini. Sepertinya, keluarga Shenku akan mendapat rezeki lagi. Shen Gongru, kepala keluarga Shen di Provinsi Sinan. Hal lain tidak penting. Hal yang paling penting adalah kuali ini. Dilihat dari usianya. Ini jelas merupakan artefak dari periode Prakean. Ini tak ternilai harganya. Kuali ini saja bisa laku dengan harga selangit hari ini. Namun, dilihat dari penampilannya, kuali ini sepertinya mereka tidak terlalu tertarik padanya. Barang semacam ini harus bertemu seseorang yang mengakui nilainya. Kalau tidak peduli sebagus apapun barang itu, di mata mereka yang tidak mengakui nilainya, itu hanya bisa menjadi sampah. Itu benar-benar kuali pemurnian iblis. tampaknya The film was perjalanan kita translated tidak sia-sia. and narrated by M Media. Ini adalah barang paling berharga milik keluarga Shen. Sentuh rusak bisa ganti rugi. Berapa harga barang ini? Apa kau ingin membelinya? Sebutkan hargamu. Apa kau mampu membelinya? Semua orang yang datang ke pameran ini hari ini adalah orang-orang yang bernilai ratusan juta. Kenapa kau tidak berkaca dan melihat dirimu sendiri? Kau mengenakan pakaian murah dari pedagang kaki lima. Namun kau ingin membeli harta paling berharga milik keluarga Shenku. Inyah kembali ke tempat asalmu. Keluarga Shen benar-benar menilai orang dari penampilan mereka. Apa yang kau katakan? Dia bilang kau adalah seekor anjing. Kau berani menghinaku. Aku lihat kalian berdua hari ini sengaja mencari masalah. Jangan pernah berpikir untuk pergi melalui pintu ini dalam keadaan utuh hari ini. Siapa yang begitu berani membuat masalah di pameran keluarga Shen? Aku pikir mereka benar-benar datang ke sini untuk mencari gara-gara. Namun, mereka salah memilih tempat. Keluarga Shen di Provinsi Sinan memegang kekuasaan yang sangat besar. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Keluarga Shen tentu berbicara besar. Baiklah, saya ingin melihat bagaimana kamu berencana menghentikan saya pergi. Keluarga Shenku, kekuasaan di Provinsi Sinan berada di luar imajinasimu. Biar ku katakan begini, hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membuat keluargamu mustahil untuk menancapkan kaki di Dacia. Kau mengerti? Mengesankan. Lalu, apakah kamu percaya bahwa hanya dengan satu kata dari saya bisa membuat keluarga Shenmu hancur menjadi asapkan? Usia muda, tapi nada bicara sombong di Provinsi Sinan. Sudah lama sekali aku tidak melihat seseorang berani begitu sombong di depanku. Hentikan omong kosong ini. Sebutkan hargamu. Apa kau pikir kau masih punya kualifikasi untuk membeli? Saya sarankan kamu menjualnya. Bagaimana jika aku tidak mengindahkan saranmu? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Bagaimana kalau begini?
Melihat kau cukup menarik, habiskan malam yang indah bersamaku malam ini. Dan mungkin, aku bahkan mungkin membiarkanmu hidup. Kau berani memukulku. Saya baru saja memukulmu. Kamu menolak kebaikan dan mencari penghinaan. Beraninya kau bertindak liar di wilayah keluarga Shen. Pengawal, tangkap kedua orang itu untukku. Suhel mahkota kediaman Raja Bela Diri. Guru surgawi sekte Longhu, Zhang Tianling telah tiba. Kami dengan hormat menyambut mahkota. Kami dengan hormat menyambut guru surgawi. Kami dengan hormat menyambut mahkota. Kami dengan hormat menyambut guru surgawi. Patriark Shen, Anda terlalu sungkan. Mari kita hilangkan formalitasnya. Bagi mahkota dan guru surgawi yang terhormat, untuk menghormati keluarga Shenku dengan kehadiran Anda. Kemuliaan bagi keluarga Shenku, Patriark Shen. Apa maksud dari semua ini? Kedua orang bodoh yang nekat ini berani membuat masalah di wilayahku. Aku baru saja menangani mereka. Ye Fen, tidak menyangka ini kan? Kita bertemu lagi. Serahkan cermin pemantul iblis segera. Jika tidak, hari ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Mahkota, bocah ini juga telah menyinggung Anda. Semuanya, orang ini berkolusi dengan ras iblis, membuat keributan di sekte Longhu. Manfaatkan cedera guru surgawi lawan iblis. Dia merebut cermin pemantul iblis. Hari ini dia datang ke sini, tentunya juga untuk kuali pemurnian iblis. Apel, klan iblis. Aku juga mendengar bahwa baru-baru ini sekte Longhu membunuh seekor iblis serigala, dan seseorang membuat keributan di sekte Longhu. Aku tidak menyangka itu adalah orang ini. Bersekongkol dengan ras iblis. Itu hanyalah kejahatan keji. Harus dibunuh. Mahkota, Anda bilang ini adalah kuali pemurnian iblis. Benar, artefak abadi lawan ras iblis. Kedatangan saya kali ini justru untuk kuali pemurnian iblis. Kediaman Raja Bela Diri saya menerima kabar bahwa Kaisar Iblis akan menyerang. Mendapatkan cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis, kita bisa membunuh Kaisar Iblis dan menyelamatkan ras manusia. Oleh karena itu, saya meminta Patriark Shen untuk melepaskannya dan meminjamkan kuali pemurnian iblis ini kepada kediaman Raja Bela Diri saya. Bagaimana menurut Anda? Karena ini untuk membunuh Kaisar Iblis dan menyelamatkan ras manusia, maka keluarga Shen tak bisa lari tanggung jawab. Mahkota, kuali pemurnian iblis, silakan ambil. Patriark Shen benar-benar menjunjung kebenaran. Kalau begitu saya tidak akan sungkan. Kau berikan ke sini. Aku tidak akan memberikannya. Bajingan. Kau berani merebut sesuatu di sini. Kau mencari mati. Pantas mati. Itu adalah keluarga Shenmu. Atas perintah Tetua Agung Dacia, saya perintahkan keluarga Shenmu untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya sendiri. Tetua Agung. Siapa Anda? Saya adalah cucu dari Tetua Agung Qin Donglai, Qin Mingyao. Lihat baik-baik. Token Tetua. Anda adalah Nona Kier. Ini adalah kesalahan kami. Kami gagal mengenali orang yang sangat penting. Kami telah sangat menyinggung Anda. Mohon maafkan kesalahan kami. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Menyingkirlah. Ya. The Ayah, film was translated apa yang kita and takutkan narrated selama by kita M berdiri Media. di pihak mahkota dengan kediaman Raja Bela Diri mendukung kita? Mengapa kita harus takut pada Tetua Agungnya? Apa yang kau tahu? Jika Tetua Agung menyelesaikan masalah ini nanti dan menggunakan trik kecil sekalipun, keluarga Shen kita akan tamat. Tidak ikut campur sekarang adalah pilihan terbaik. Meng Yao, Ye Fan berkolusi dengan ras iblis sudah menjadi fakta. Mengapa kau harus tetap keras kepala tersesat? Jika itu terjadi, kau bahkan mungkin melibatkan Tetua Agung. Apakah Ye Fan berkolusi dengan ras iblis atau tidak? Saya sangat jelas. Kakak saya berkata, untuk membunuh Kaisar Iblis, hanya Ye Fan yang bisa melakukannya. Kediaman Raja Bela Dirimu tidak cukup memenuhi syarat. Kami tidak cukup memenuhi syarat. Lalu siapa lagi yang memenuhi syarat? Mengandalkan dia. Dia itu siapa? Nona Ken, saya pikir Tetua Agung pasti kacau pikirannya. Atau mungkin dia disesatkan olehnya. Jika dia tidak memanfaatkan situasi, bagaimana mungkin guru saya bisa kalah darinya? Bahkan jika Xiang Tianling diberi 100 kesempatan, dia tetap akan pasti kalah. Membual tanpa malu. Guru saya terluka saat membasmi iblis. Namun kau memanfaatkan kelemahannya dan mencuri cermin pemantul iblisku. Karakter tercela. Orang sepertimu, apakah kau bahkan layak menyelamatkan umat manusia? Apakah aku bisa menyelamatkan umat manusia atau tidak? Bukan kau yang memutuskan. Saya pikir Anda hanya menggunakan dalih menyelamatkan umat manusia untuk berkolusi dengan ras iblis. Yakinlah, kau tidak akan berhasil hari ini. Bagus sekali.
Pengkhianat kemanusiaan seperti ini harus dieksekusi oleh semua orang. Yifan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bertobatlah dan kembalilah. Jika orang tua ini bertindak, kamu pasti akan mati. Xiang Tianling, kau benar-benar hidup 86 tahun dengan sia-sia. Kau belum mencapai satupun jasa sepanjang hidupmu. Hanya tahu cara menggerakkan lidahmu, membantu orang jahat dalam tirani mereka, tidak mampu membedakan benar dari salah. Dan kau berani menggonggong liar di depanku. Aku belum pernah melihat siapapun yang sebegitu tidak tahu malu sepertimu. Kamu, Guru, apakah Anda baik-baik saja? Yifan, hak apa yang kau miliki untuk menghina guru saya? Tentu saja aku punya hak. Kau belum pantas untuk tahu. dalam perilaku hidupku, aku tidak memiliki penyesalan di hatiku. Dan tidak ada rasa malu di hadapan langit dan bumi. Kamu berani memfitnah orang tua ini. Orang tua ini sama sekali tidak akan mengampunimu. Kau bilang seluruh hidup guru saya tidak mencapai jasa apapun. Lalu guru saya membunuh iblis serigala. Apakah itu terhitung sebagai jasa? Jasa apa yang telah kau capai? Guru surgawi sangat dihormati dan berbudi luhur. Dia adalah teladan yang dihormati bagi para kultivator Tao. Fitnahmu terhadap guru surgawi adalah fitnah terhadap semua kultivator di dunia. Itu memang tuduhan yang cukup besar. Mungkinkah saya salah bicara? Semuanya, apakah menurut kalian dia pantas mati? Pantas mati. Pantas mati. Terakhir kali guru surgawi terluka. Itulah mengapa kau mengambil keuntungan. Hari ini guru surgawi bertindak dan pasti akan mengambil nyawamu. Kami mohon guru untuk bertindak dan mengeksekusi orang ini untuk meluruskan keadaan. Awalnya aku bermaksud memberimu kesempatan, membiarkanmu bertobat dan kembali, dan mengampuni kawanmu. Tetapi kamu tidak menunjukkan penyesalan, dan memfitnah orang tua ini. Orang tua ini tidak bisa mengampunimu. Mundur. Tuan Ye, guru surgawi sangat kuat. Jangan ceroboh. Hanya jiwa baru lahir. Satu tangan sudah cukup untuk menghadapinya. Kematian sudah dekat, namun kau masih berani membual tanpa malu. Mari kita lihat bagaimana satu tanganmu menghadapi guru saya. Bahkan jika Yifan bisa menghadapi Xiang Tianling, kedua belah pihak pasti akan menderita kerugian besar. Saya tidak hanya bisa mendapatkan kuali pemurnian iblis dan cermin pemantul iblis, tetapi saya juga bisa melenyapkan mereka. Benar-benar membunuh dua burung dengan sekali tembak. Xiang Tianling, jika kau tidak yakin, hari ini aku akan mengajarimu cara bersikap. Padang, datanglah. Dasar bodoh, kurang ajar mati. Bagaimana ini mungkin? Kau sekarang berada di puncak kekuatanmu, bukan? Kau tidak punya alasan lagi, kan? Aku berada di alam Dewa Tanah. Aku sama sekali tidak boleh kalah darimu. Guru, Bagaimana kamu? Begitu kuat. Bagaimana mungkin dia begitu mudah mengalahkan Xiang Tianlin? Mungkinkah dia sudah mencapai transformasi dewa? Mustahil. Sama sekali mustahil. Dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia mencapai transformasi dewa? Bahkan guru surgawi pun kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Untungnya kita tidak ikut campur. Kalau tidak, keluarga Shen kita akan tamat. Untungnya ayah punya pandangan jauh ke depan. kakak memang benar. Legenda tak tertandingi. Tentu saja bukan reputasi yang tidak pantas. Bahkan jika kau berkultivasi selama 100 tahun lagi, kau tetap tidak akan bisa mengalahkanku. Yifan, kau berani melukai guru saya. Sekte Longhu saya akan melawanmu sampai mati. Idiot. Apa yang kau katakan? Bahkan guru surgawi bukanlah tandingan Yifan. Sekte Longhu, siapa lagi yang bisa mengalahkan Yifan? Bertarung sampai mati. Apakah kamu layak? Jangan berpuas diri. Suatu hari, aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku. Mengingat bahwa Sekte Longhu tidak melakukan pelanggaran besar, aku akan mengampuni nyawa kalian. Enya. Jangan berpikir aku akan berterima kasih padamu. Aku beritahu kau, aku hanya akan semakin membencimu. Guru, mari kita pergi. Ayo pergi. Tuan Ye, kuali pemurnian iblis dan cermin pemantul iblis. Kita telah mendapatkan keduanya. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Kaisar Iblis belum memasuki dunia. Jika kita ingin menggunakan cermin pemantul iblis untuk menemukan Kaisar Iblis, itu masih sesulit mendaki ke surga. Tunggu sabar kesempatan tepat. Mari kita kembali dulu. Baiklah. Lucia, kau tidak perlu khawatir. Guru surgawi akan baik-baik saja. Bawa ke kediaman Raja Bela Diri obati luka. Terima kasih, Mahkota. Mengapa kau begitu sopan padaku? Saya tidak menyangka bahwa Yifan akan sekuat ini. Dan dia mendapatkan cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis. Situasinya kini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Saya harus segera kembali. Bahas langkah lanjut dengan ayah.
Jika mereka berhasil, dunia pasti akan menghadapi bencana besar. Aku khawatir, hanya Raja Bela Diri yang bisa campur tangan. Barulah kita bisa menyelamatkan dunia. Mahkota, kami telah menemukan tubuh spiritual bawaan. Dia adalah keponakan Yifan itu. Sangat bagus. Bawa dia untuk menemuiku segera. Selama kita memilikinya, maka Yifan harus patuh menyerahkan cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis. Mahkota Pangeran Mahkota, ada cara untuk menghadapi Yifan. Yifan memiliki seorang keponakan. Selama kita menangkapnya, maka Yifan terkekang oleh khawatir padanya. Kebaikan besar dipertaruhkan kini, jadi kita hanya bisa mengabaikan detail kecil. Lucia, kamu tidak keberatan kan? Pangeran Mahkota pikir kebaikan besar. Saya tidak keberatan. Kembali ke kediaman Raja Bela Diri dan menunggu kabar dengan tenang. Hei yang besar, yang The besar, film was translated and narrated by M Media. bawa kedua orang itu ke sini. Ya, siapa kalian semua? Hentikan mobilnya. Ada apa? Seseorang mencoba menculik Sisi. Tunggu aku. Paman, Lepaskan dia. Kau berani membunuhku. Kau akan dipenuhi lubang. Benarkah begitu? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada seorang pun yang pernah bisa mengancamku. Bicaralah, siapa yang mengirimmu? Itu adalah Suhel, mahkota Raja Bela Diri. Kalian menentang kediaman Raja Bela Diri. Kalian pasti mati. Cepat lepaskan aku. Kediaman Raja Bela Diri lagi. Sisi, jangan takut. Sekarang sudah baik-baik saja. Penampilanmu kali ini cukup bagus. Saya adalah ayah Sisi. Melindunginya juga merupakan tanggung jawab saya. Kepala Polisi Lee. Kemarilah, dan urus mayat-mayat ini. Lucia, Guru Surgawi, kalian berdua istirahat di sini dulu. Aku akan pergi melapor kepada ayah raja. Saya berutang budi kepada Anda Mahkota Pangeran Mahkota. Guru silakan duduk cepat. Luka-lukaku parah. Aku tidak menyangka bahwa Yifan memiliki kultivasi yang begitu mendalam. Dia sebenarnya adalah pakar transformasi dewa. Jika kediaman Raja Bela Diri tidak bertindak, tidak ada yang bisa membunuhnya. Guru yakinlah, Raja Bela Diri pasti tidak akan tinggal diam. Ayah, bagaimana masalahnya berjalan? Kirim orang tangkap tubuh spiritual bawaan. Sekarang, mereka seharusnya sudah berhasil. Mengenai kuali pemurnian iblis, itu direbut kembali oleh Yifan. Dia juga melukai Xiang Tianlin dengan parah. Melukai para Xiang Tianlin. Aku membawa Xiang Tianlin ke sini. Ayah, mengapa ayah tidak melahap kekuatan Xiang Tianlin? Dengan cara ini, ayah tembus transformasi dewa sekali gerak. Pada saat itu, ayah bisa mengambil tindakan sendiri terhadap Yifan. Merebut cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis. Itu pasti akan sangat aman. Itu masuk akal. Ayah, aku sekarang akan memancing Xiang Tianling untuk masuk. Baiklah. Guru Surgawi, ayah Raja Sayil sudah setuju untuk secara pribadi mengobati luka Anda. Silakan ikuti saya ke ruang kultivasi. Bagus. Dengan Raja Bela Diri mengambil tindakan, aku pasti akan dapat sembuh dengan cepat. Silakan. Lucia, tunggu di sini sebentar. Baiklah, Ayah, Salam Raja Bela Diri. Guru Surgawi Anda terlalu sopan. Suhel, kamu keluar dulu. Guru Surgawi, silakan. Saya akan mengobati luka Anda sekarang. Terima kasih Raja Bela Diri. Guru Surgawi, tenangkan napas dan fokuskan pikiran Anda. Jangan melawan, agar Anda tidak menderita serangan balik. Orang tua ini mengerti. Raja Bela Diri, silakan lanjutkan. Raja Bela Diri, kamu. Guru Surgawi, saya minta maaf. Kamu ingin melahap kekuatanku. Mengapa? Karena hanya dengan cara ini, raja ini dapat dengan cepat memasuki alam transformasi dewa untuk merebut cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis. Persembah kepada Kaisar Iblis.
Raja bela diri. Pendosa sejati bersekutu Kaisar Iblis. Mengapa? Mengetahui sekarang. Sudah terlambat. Orang tua ini bodoh. Yefan, kamu benar. Akulah yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Mengapa guru belum keluar juga? Lucia, jangan khawatir. Dengan bantuan ayah raja saya, guru surgawi pasti akan baik-baik saja. Lucia, kamu benar-benar cantik. Pangeran Mahkota. Mulai sekarang. Lusu milikmu mahkota. Aku milikmu. Pangeran Mahkota, apa maksud Anda dengan ini? Kamu tidak lebih dari mainanku. Apa? Jika kamu patuh, aku bisa bermain denganmu beberapa kali lagi. Jika kamu tidak patuh, kamu pasti akan menghadapi kematian. Kau tercela. Aku adalah Santa Sekte Longhu. Bagaimana kalian bisa memperlakukanku seperti ini? Santa dari Sekte Longhu. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Bajingan tua itu Xiang Tianlin. Sekarang semua kekuatannya telah dilahap oleh ayah raja saya, mengubahnya menjadi mayat. Aku akan memberitahumu rahasia lain. Kediaman Raja Bela Diri adalah yang sebenarnya bekerja untuk Kaisar Iblis. Terkejut. Tak terduga. Jadi kalianlah yang pengkhianat ras manusia. Aku akan melawan kalian sampai mati. Terlalu menilai tinggi dirimu sendiri. Raja ini akhirnya telah melangkah ke transformasi dewa. Selamat ayah. Keinginan ayah telah terpenuhi. Sebarkan berita. Yefan berkolusi dengan ras iblis. Mencuri cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis. Dan mencelakai guru surgawi dari Sekte Longhu. Ini membuat marah dewa dan manusia. Kejahatannya pantas dihukum mati. Aku, kediaman Raja Bela Diri, mengikuti mandat surga dan akan mengadakan majelis pembasmi iblis, undang kultivator seluruh dunia untuk bersama-sama mengeksekusi Yefan. Ya, Bahan-bahan obat yang kamu minta, semuanya sudah terkumpul. Tetua Agung berkuasa luas. Bahan obat yang begitu sulit ditemukan lagi begitu cepat. Ngomong-ngomong, kakek bilang, kediaman Raja Bela Diri sedang mengadakan majelis pembasmi iblis. Mereka juga bilang, kamu berkolusi dengan ras iblis, mencuri cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis, dan membunuh guru surgawi Xiang. Rencana satukan kultivator dunia untuk melancarkan ekspedisi hukuman terhadapmu. Kurasa kediaman Raja Bela Diri adalah pihak yang berkolusi dengan kekuatan iblis. Sekelompok badut tak berarti. Tidak perlu memperhatikan mereka. Aku akan mulai memurnikan ramuan sekarang. Tolong rapotkan dirimu untuk membantuku menjaga Sisi. Baiklah. Api sejati Samadhi. Peleburan pil. Seperti yang diharapkan dari pil kebangkitan jiwa 9 putaran, itu benar-benar menarik fenomena langit. Ternyata ada fenomena langit. Mungkinkah orang dari Kunlun itu telah menembus lagi? Mungkinkah seseorang sedang menjalani kesengsaraan? Itu benar-benar menarik fenomena langit. Mungkinkah Kaisar Iblis telah memasuki dunia? Pil kebangkitan jiwa 9 putaran telah berhasil dimurnikan. Sebelum menyelamatkan adikku, ada satu hal lagi yang harus kulakukan. apakah Anda membutuhkan bantuan saya?
Tuan Ye, apa yang kamu lakukan? Menghapus ingatan tentang Abe adikku. Bahkan sebelum adikku bangun. Ingatan-ingatan ini harus dihapus. Hanya dengan cara ini, kehidupan masa depan mereka tidak akan terpengaruh. Dia benar-benar hidup kembali. Istri, kamu sudah bangun. Apa yang terjadi padaku? Yeven. Yeven, kau kembali. Aku ingat aku akan membelikan bahan makanan untukmu. Bagaimana mungkin? Aku malah terbaring di sini. Mama, Aku ingin makan babi rebus buatanmu. Aku akan pergi membeli bahan makanan sekarang juga. Aku akan segera membuatnya untukmu. Ada daging di kulkas. Di mana ini? Ini adalah villa baru yang kubeli untuk kalian semua. Kalian bisa tinggal di sini mulai sekarang. Yeven telah menjadi seseorang yang berarti. Kakak sungguh bahagia untukmu. Aku akan pergi memasak. Ini akan segera siap. Istri, biar saya bantu Anda. Kamu menangis? Tidak. Kalau begitu pasti, mataku kemasukan pasir. Mang Yao. Yifan, jika kamu ingin Qin Meng Yao hidup, maka bawalah Shen Sisi dan kedua artefak suci itu, dan datanglah ke kediaman Raja Bela Diri untuk pertukaran. Kau mencari mati. Aku hanya memberimu 10 menit. Kalau tidak, aku pasti akan menghargai Qin Meng Yao dengan baik. Aku akan The mengirimimu film was foto-fotonya nanti, translated agar and kamu juga bisa narrated by menikmatinya. M Media. Tebak apa? Apakah Yifan itu akan datang menyelamatkanmu? Kekuatan Tuan Ye sangat besar. Kalian semua pasti ditakdirkan untuk mati. Aku Yifan kuat. Bahkan guru surgawi Xiang pun bukan tandingannya. Tapi sekarang, ayahku sudah menembus ke puncak tahap transformasi dewa. Membunuhnya semudah membalikkan telapak tangan. Jika dia datang, itu akan menjadi jalan buntu baginya. Waktu yang tersisa bagimu tidak banyak. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu berhasil. Aku hanya suka menjinakkan wanita liar. Dia di sini. Yeven, cepat bawa Sisi pergi. Aku tidak butuh kamu menyelamatkanku. Jangan khawatir. Kau akan baik-baik saja. Yifan, kau benar-benar rela menggunakan keponakanmu sendiri untuk ditukar dengan Qin Meng Yao. Cukup omong kosong. Aku sudah membawa orangnya. Lepaskan orang itu. Di mana cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis? Aku tidak menyangka bahwa demi satu wanita, kau benar-benar akan mengabaikan segalanya. Yeven, aku salah menilaimu. Jika kamu menggunakan nyawa Sisi untuk ditukar dengan nyawaku, aku lebih baik mati. Diam, berhenti bicara omong kosong. Suruh Shen Sisi memegang cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis dan datang ke sini. Kita bertukar secara bersamaan. Anda cukup berhati-hati. Ayo pergi. Mang Yao. Yifan, kau pasti mati. Tidak perlu pergi. Biarkan dia pergi. Itu hanya membiarkan dia hidup sedikit lebih lama. Ayah, tubuh spiritual bawah ais dan 2 artefak abadi. Semuanya ada di tangan kita. Sekarang kita bisa melapor kembali kepada Kaisar Iblis Khan.
Dengan cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis, apakah saya masih perlu dikendalikan oleh orang lain? Maksudmu? Menyatukan alam manusia. Tentu saja saya akan menyelesaikannya sendiri. Bunuh Kaisar Iblis, dan saya akan menjadi penyelamat ras manusia. Layak dihormati oleh 10.000 orang. Ayah hebat. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana Meng Yao bisa terluka? Aku harus merawatnya sesegera mungkin. Apakah kamu merasa lebih baik? Apakah kamu masih marah? Jika sesuatu terjadi pada SEC, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup ini. Aku juga tidak akan memaafkan diriku sendiri. Jangan khawatir. Sisi akan baik-baik saja. Sisi ada di tangan mereka. Dia pasti akan mati. Dan kamu masih bilang dia baik-baik saja. Semuanya keluar sekarang. Bibi Menyao Anda sudah bangun. Sisi. Kenapa kamu di sini? Saya sudah berada di sini sepanjang waktu. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Xian Sisi yang diberikan kepada Su Yuanba. Aku ciptakan menggunakan kertas jimat. Bagaimana mungkin aku tega menyerahkan Sisi kepada mereka? Syukurlah Sisi selamat. Aku minta maaf. Aku salah menyalahkanmu. Tidak apa-apa. Kamu harus istirahat yang baik. Sisa urusan lainnya, serahkan padaku. Cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis. Mereka mengambil keduanya. Bagaimana kamu akan menghadapi Kaisar Iblis? Itu juga palsu. Kamu menebak dengan benar. Menyebalkan. Kamu membuatku khawatir tentangmu selama ini. Jika aku memberitahumu sebelumnya, apakah reaksimu akan begitu meyakinkan? Su Yuan berubah tua itu sangat licik. Dia tidak akan mudah percaya. Awalnya aku masih berpikir, bagaimana cara menemukan lokasi Kaisar Iblis. Sekarang mereka membantuku menunjukkan jalan. Itu menghemat masalah bagiku. Apakah kamu mengatakan Sisi palsu bisa membantumu menemukan Kaisar Iblis? Su Yuanba dan kelompoknya mendapatkan tubuh spiritual bawaan dan 2 artefak abadi. Mereka pasti akan pergi mencari Kaisar Iblis. Tentu saja, aku juga akan mendapatkan lokasi pasti Kaisar Iblis. Kamu cukup pintar. Mari kita keluar. Kedua sejoli ini sedang bermesraan di sini. Kita seharusnya tidak menjadi pengganggu. Sisi. Biarkan Paman dan Bibi Meng Yao punya waktu berdua saja. Ayo pergi. Ayo Paman. Saya butuh seorang bibi. Itu. Kamu istirahat yang baik. Aku akan pergi mencari lokasi pasti Su Yuanba. Oke. Tubuh spiritual bawaan, cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis. Sudahkah kau membawa semuanya? Tubuh spiritual bawaan ada di sini. Sedangkan untuk cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis, mereka ada di tangan saya. Serahkan semuanya padaku. Dengan 2 artefak abadi di tangan saya. Dan tingkat kultivasi saya saat ini, yang telah meningkat ke transformasi dewa. Hak apa yang Anda miliki untuk memerintah saya, Kaisar Iblis? Kau kekurangan tubuh spiritual bawaan, dan tidak bisa menyelesaikan transformasimu. Tapi ayahku memiliki cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis di tangan. Apa yang kau miliki untuk melawan ayahku? Setelah ayahku membunuhmu, dia akan dapat menyatukan dunia manusia dan menjadi penyelamat ras manusia, mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Mengapa aku harus mematuhi perintahmu? Katakan padaku, apakah aku benar atau salah? Saya Su Yuanba, dihormati sebagai Raja Bela Diri, kedua setelah 1 orang, dan di atas 10.000. Bagaimana mungkin aku bisa menanggung penghina karena diperintah? Hari ini, aku pasti akan membunuhmu untuk menghapus aib masa lalu ini. Ambisi yang luar biasa. Menarik. Kaisar Iblis, kau menghadapi kematian yang akan datang, namun kau masih bersikap sombong. Membunuhku. Hanya denganmu yang berada di transformasi dewa. Aku memiliki cermin pemantul iblis dan panci pemurnian iblis. Bisakah kamu menahan 2 artefak abadi yang hebat ini? Kau tidak salah.
Saya memang mewaspadai ini. Kuali pemurnian iblis dan cermin pemantul iblis. Tetapi, kuali pemurnian iblis dan cermin pemantul iblis yang asli di tanganmu. Kau tetap tidak bisa melepaskan banyak kekuatan mereka. Apa maksudmu? Kedua benda ini, keduanya palsu. Jangan kira kamu bisa menipuku. Sama sekali tidak mungkin. Bukan hanya kedua benda ini palsu. Bahkan tubuh spiritual bawaan ini juga palsu. Tidak mungkin. Tubuh spiritual bawaan itu. Kami mengonfirmasinya berulang kali. Itu sama sekali tidak mungkin salah. Ini Itu hanya disulap oleh Jima. tidak mungkin. Kalian berdua bodoh. Cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis juga diubah dari kertas timah. Tidak mungkin. Berhenti mencoba menipuku. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Kami ditipu oleh Yifan. Kedua idiot ini tertipu. Baru saja mereka di sini menyombongkan diri dengan bangga. Kaisar Iblis. Ampuni nyawaku. Ayah Raja. Kau sekarang berada di transformasi dewa. Kau mungkin tandingan bagi Kaisar Iblis. Kita akan mati bagaimanapun juga. Sebaiknya kita melawannya sampai mati. Benar. Aku sekarang berada di transformasi dewa. Dan kamu belum mengalami transformasi. Aku mungkin sebanding denganmu? Manusia bodoh. Hanya kau. Kau masih berani berada di sini, menyombongkan diri tanpa malu. Kau hanyalah seorang kultivator di transformasi dewa. Aku bisa menghancurkanmu, seperti menghancurkan seekor semut kecil. Cukup omong kosong, bersiaplah untuk mati. Kaisar Iblis yang terhormat, ampuni nyawaku. Aku bersedia tunduk, dan tidak akan pernah mengkhianatimu. Sekarang sudah terlambat. Setelah aku melahapmu, aku tetap bisa menyelesaikan transformasiku. Bahkan, jika kamu bertransformasi kamu tetap akan mati. Yifan, selamatkan aku. Aku tahu aku salah. Aku tidak ingin mati, Yifan. Kamu berkolusi dengan ras iblis, merugikan sesama manusia. Kamu pantas mati 10.000 kali. Dan kamu masih ingin aku menyelamatkanmu. Kau adalah orang itu yang menjaga Kunlun. Benar, aku akan mengirimmu kembali ke pagoda penekan iblis, untuk bersatu kembali dengan keturunan dan pengikut iblismu. Jadi, kamu adalah Kunlun, penjaga pagoda penekan iblis. Seharusnya aku menyadarinya lebih awal. Seharusnya menyadarinya lebih awal. Saya sudah lama ingin melihat kehebatan kalian para penekan iblis Kunlun. Setelah aku membunuhmu, aku akan membuka pagoda penekan iblis dan melepaskan seluruh ras iblis. Dunia ini akan menjadi milik seluruh ras iblisku. Sayangnya, kamu tidak akan bisa melakukannya. Tidak akan bisa. Cermin pembantu iblis. Panci pemurnian iblis. Tekan. Ini tidak mungkin. Saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan menyerah. Saya pasti akan kembali dan membunuhmu. Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Aku akan membawamu kembali ke Kunlun. Dan perlahan memurnikanmu. Kakak minum teh. Baiklah. Tetua Agung, mengapa kamu datang? Cucu perempuan saya yang berharga terluka. Sebagai kakeknya, bukankah seharusnya saya datang dan menjenguknya? Duduklah. Apa yang terjadi pada Suluan Ba dan Kaisar Iblis? Suyuan Ba terlalu melebih-lebihkan dirinya, ingin mengkhianati Kaisar Iblis, dan dibunuh oleh Kaisar Iblis. Sekarang Kaisar Iblis telah
ditekan olehku di dalam pagoda penekan iblis. Aku akan membawanya kembali ke Kunlun dan perlahan memurnikannya. Kamu masih akan kembali ke Kunlun? Yifen, apa kau bodoh? Kau akan kembali ke Kunlan. Bagaimana dengan Mang Yao? Ye Fan. Kau telah menekan iblis di Kunlun selama 300 tahun. Tidakkah kau merasa kesepian? Bagaimana kalau begini? Saya akan membiarkan Mang Yao menemanimu. Kalian berdua di Kunlun. Hidup sebagai pasangan abadi. Bukankah itu akan membuat iri? Kehidupan di gunung terlalu keras. Selama kamu bersedia, kemanapun kamu pergi, aku akan pergi ke sana juga. Meng Yao telah setuju untuk menanggung kesulitan bersamamu. Apa yang masih kau ragukan? Tetua Qin, saya akan atas nama Yifen menerima lamaran pernikahan ini. Bagus. Kita harus memilih tanggal dan waktu yang baik dan menyelesaikan masalah untuk mereka berdua. Baiklah, semuanya akan diputuskan oleh Tetua Qin. Kalian semua, kalian bahkan tidak bertanya pendapatku. Kau tidak setuju. Aku tidak bilang aku tidak setuju. Lalu apa yang kau katakan? Setidaknya kalian harus bertanya. Ini adalah cahaya bimbingan. Dao Langit memanggilmu untuk naik. Ye Fan, pahalamu sudah lengkap. Kau bisa naik. Itu telah datang untuk menjemputmu sekarang. Aku minta maaf. Aku belum berencana untuk naik. Kamu kembali saja. Menentang Dao Langit. Kau harus menderita hukuman langit. Persetan dengan hukuman surgawimu. Jika aku tidak pergi, aku tidak akan pergi. Kalau begitu tanggunglah hukuman langit. Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa.